Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, memikirkan satu inspirasi untuk membangun tiuh Anda masing-masing. Dan kali ini Warta JMSI Tubaba bersama dengan Kepala Tiuh Murni Jaya, Bapak Sarjoni, yang juga beliau adalah Ketua Abdesi Kecamatan Tumi Jaja. Langsung saja, jangan lama-lama. Apa prestasi yang sudah beliau ukir selama beliau menjabat Kepala Tiuh dan menjadi kebanggaan masyarakat Murni Jaya, Tulang Bawang Barat. Check it out. Apa kabar, Bang John? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, makin mantap ya kan? Amin, amin. Kalau yang lain, kemarin saya temuin mereka sudah mulai memutih rambutnya. Tapi kalau Bang John ini dari dulu memang putihnya 1, 2, 3 biji. 1, 2, 3. Dan sampai dengan hari ini belum nambah, ya kan? Belum nambah putih. Iya. Nah, artinya ada yang menarik nih, kan gitu. Apa kabar Bang John per hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Setelah beberapa kali kita coba atur jadwal, akhirnya ketemu juga. Sebelum kita kulik apa yang menjadi program andalannya Murni Jaya, saya ingin tanya dulu sama Pak John. Apa nih kesannya setelah menjadi kepala? Nano. Yang jelas menambah pengalaman baru. Yang kedua juga alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengabdi ke masyarakat. Ya, itu yang utama. Itu yang paling penting. Karena saya masih ingat betul cita-cita itu ya kan. Iya. Nah, ini Bang John, kan kalau kita merunut di Murni Jaya ini, selain beliau ini adalah daerah lintasan. Iya. Di kabupaten kita salah satu lintasan. Secara otomatis juga menjadi wajahnya Tubaba, kan gitu. Kemudian Murni Jaya ini punya beberapa kendala terkait dengan aset-aset tiuh yang notabene peninggalan Daya Murni dulu sebetulnya banyak di tempat kita. Tapi per hari ini ada penataan-penataan yang Bang John lakukan. Boleh kasih bocorannya dong, sampai mana tahapannya nih? Terima kasih. Pertamanya alhamdulillah kita bisa bertemu. Mohon maaf karena beberapa kali jadwalnya terbentur terus. Pertama kali yang sudah saya lakukan di awal kepemimpinan saya adalah kita penataan aset tiuh, yang alhamdulillah sudah 2 objek yang sudah berhasil kita tata, yaitu balai tiuh dan lapangan bola. Lapangan bola. Dalam arti balai tiuh dan lapangan bola itu sudah kita sertifikatkan. Atas nama tiuh? Atas nama tiuh. Luar biasa. Mungkin nanti kita mulai dari yang vital ini dulu. Nanti yang lain akan kita tata juga. Kita tertibkan lah. Yang dalam arti kita tertibkan aset tiuh, bukan asetnya Sarjoni. Betul. Aset tiuh itu buat generasi penerus saya nanti. Karena mohon maaf, selama Murni Jaya ini ada, balai tiuh dan lapangan bola yang objek vital itu tidak disertifikatkan. Makanya saya ngambil keputusan di awal saya menjabat, langsung saya programkan sertifikat. Alhamdulillah, mungkin fisiknya belum jadi, tapi kita alhamdulillah mulai tahun ini kita sudah membayar pajak PBB. Berarti untuk lah itu milik untuk balai tiuh dan lapangan bola. Begitu kira-kira. Ya, kemudian gini, apa sih yang mendasari Bang John ini kemudian untuk mengembalikan semua aset-aset menjadi milik tiuh dengan harapan generasi kita ke depan itu bisa lebih mudah lah memperluasnya ataupun lebih mudah untuk memanfaatkannya. Iya. Begini Mas Wawan, jadi tidak bisa saya pungkiri bahwa Murni Jaya ini tidak ada kebanggaan. Jadi saya akan berusaha walaupun sekecil apapun warga Murni Jaya ini harus punya kebanggaan. Salah satunya kita tertibkan aset ini. Bagaimana mungkin kita yang sudah berkantor bertahun-tahun dan menggunakan lapangan bola sudah bertahun-tahun, tapi legalitasnya kita nggak punya. Mungkin dengan hal yang kecil itu akan menjadi kebanggaan di warga. Yaitu dengan cara kita legalkan bahwa itu memang aset milik tiuh. Dan atas nama tiuh, kembali lagi bukan atas nama Sarjoni. Atas pribadi, tapi memang milik tiuh. Luar biasa. Oke, itu kan belajar ya, kita minta doa dan dukungan semua masyarakat bahwa ke depan mudah-mudahan ini dipermudah ya kan, terus kemudian
masyarakat juga yang bersinggungan langsung maupun Iya, tidak langsung iya. diberikan kesadaran agar itu bisa kembali ke TIUH, sehingga TIUH ini betul-betul punya modal untuk menata diri. Karena begini lagi juga, Mas Wawan. Jadi Murni Jaya ini tidak punya PAT. Tidak punya PAT. Jadi keinginan saya ke depannya, apabila aset milik TIUH ini kita tata dan kembali menjadi milik TIUH, insya Allah kita walaupun entah sedikit banyak kita punya PAT, pendapatan asli TIUH. Karena PAT itu yang akan menunjang operasional TIUH. Bagaimana mungkin kita selalu mengandalkan dana desa? Ya kalau terus ngulik. Ya kalau terus ada, kalau entah tahun depan gitu. ini namanya konstelasi politik berjalan terus, suatu saat dana desa ini diputus. Saya mau gaji staf saya dari mana? Per hari ini berapa orang staf kita? Staf kita ada kasih staf ya, staf itu ada dua staf ya, yang bukan aparatur. Aparatur ada 7 ditambah para RK. Ya, RK-nya 5, yang aparatur TIUH-nya 7. Dan kemudian gini, Bang Sarjo nih, itu kan secara aset ya menjadi unggulan kita lah ke depan gitu. Dan hari ini JMSI diajak sengaja ngobrol di tamannya Balai TIUH Murni Jaya. Taman ini sederhana tapi setiap sore selalu ada pengunjung. Malam pun ada, dan malam juga warna-warni di sini luar biasa. Nah kemudian secara peluang dengan adanya ini apa yang bisa kebidik? Karena terkait dengan belum adanya PAT yang menjadi sumber tetapnya penghasilannya TIUH. Ya mungkin kedepannya Mas Wawan, kita taman ini namanya Taman Sahati. Taman Balai ini namanya Taman Sahati. Ini peninggalan dari Pak Japri, Kepala TIUH sebelumnya. Yang lalu. Ya alhamdulillah sebagai pemimpin yang baru, cara kita menghargai pemimpin yang lama itu adalah merawat apa yang beliau tinggalkan semampu saya. Ya alhamdulillah, ya kelihatan sederhana tapi cukup bermanfaat buat masyarakat. Dan kedepannya mungkin Mas Wawan, yang akan jadi prioritas saya kedepannya di samping peningkatan jalan pertanian, lapangan bola. Jadi lapangan bola itu setelah dia disertifikatkan masih punya rencana lagi mau diapakan? Ada. Minimal kita bikin gor mini. Luar biasa. Gor mini. Tentunya kita akan memohon bantuan dari instansi terkait lah. Ya. Bila perlu kita ajukan proposal ke Kemenpora. Karena kembali lagi TIUH Murni Jaya ini tidak ada kebanggaan. Jadi tugas berat saya adalah untuk memberi kebahagiaan walaupun itu sekecil apapun buat warga saya. Gitu. Tapi memang benar Mas. Kalau saya membayangkan, kan lapangan kita ini bukan cuma sekedar anak-anak Murni Jaya yang memanfaatkan loh. Bukan sekedar SMP 1 yang upacara di situ. Tapi kalau setiap sore itu saya lihat mereka bergulir kayak yang sudah tersistem gitu ya. Latihan secara bergulir dari TIUH ke TIUH kan gitu. Artinya bahwa itu adalah sebuah peluang ketika itu memang dikelola. Iya, dan hari ini kita belum berani mengelolanya karena memang itu belum standarnya, standar pemikiran kita. Luar biasa. Mudah-mudahan lah ya, kita juga lagi-lagi. Insya Allah, mohon doanya. Kita doa sama-sama. Terus kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Apapun bentuknya, yang menjadi beban berat kita itu selain bagaimana melayani secara administrasi dan dokumen masyarakat, itu adalah kesejahteraan masyarakat. Nah kemudian, selama jenengan menjalankan program sebagai Kepala TIUH di Murni Jaya ini, untuk mendongkrak ekonomi masyarakat kita yang mayoritas petani, apa yang sudah menjadi kebanggaan kita? Nah ini Mas Wawan, kita mulai dari peningkatan jalan pertanian itulah. Jalan ekonomi, jalan pertanian. Karena mohon maaf, kembali lagi, semenjak TIUH Murni Jaya ini ada, jalan pertanian tidak tersentuh. Sedangkan denyutnya di perekonomian kita terletak di petani. Pertanian, betul. Sawahnya luar biasa kok, kebunnya luar biasa. Betul. Nah, mungkin saya akan menata jalan pertanian itu. Di situ berarti kita harus peningkatan jalan pertaniannya. Contoh, saya lahir di sini, besar di sini, saya tahu semua jalan di TIUH Murni Jaya. Yang dulu itu 4 meter semua. Cuman karena seiring dengan berjalan waktu,
dari tahun ke kepanasan, dan terutama paculnya itu terlalu tajam. Jadi sekarang ada yang berbentuk begini Mas Wan, berbentuk wajik. Betul. Berbentuk wajik. Makanya inilah saya adakan program pembenahan yaitu TPT, tanggul penahan tanah kiri kanan. Yang jalannya harus 4 meter. Harus 4 meter. Kenapa? Apabila jalan ini bagus 4 meter, biaya transportasi untuk memuat hasil bumi pasti akan irit. Dan kembali lagi karena ini denyut nadi perekonomian kita dari petani, dan mohon maaf mungkin di Murni Jaya ini mayoritas petani semua. Jadi sudah kewajiban saya sebagai kepala TIU untuk memudahkan masyarakat saya yang punya lahan pertanian dengan cara peningkatan jalan pertanian. Insya Allah saya baru 2 tahun berjalan, 4 tahun ke depan akan terus membangun pendekatan jalan. Selama 2 tahun ini sudah berapa ruas jalan ekonomi yang sudah mulai kita benahi? Kita fokus karena saya punya prinsip kita membangun harus satu tempat. Fokus satu titik setelah selesai baru kita pindah lagi. Alhamdulillah di tahun 2021 dengan alhamdulillah kembali lagi inilah berkahnya dana desa. Kita sudah membangun TPT kurang lebih 300 meter. 300 meter. Nah, insya Allah di tahun ini kita akan meneruskan dari bangunan yang lama. 300 meter tuh kita tambah lagi 500 meter. Insya Allah tahun depan sampai dengan TIU, sampai dengan perkampungan. Berarti kalau tidak ada aral melintang, insya Allah program satu tempat TPT ini akan goal di tahun 2024. Nah ini kan pertanyaannya kan gini, kan itu untuk membenahi itu tentu bukan hal yang mudah ya, betul. Karena dampak cangkul yang tajam, betul. Ya kan mungkin saking semangatnya petani, cocok tanam, betul. Sehingga lupa kalau itu ada jalan kan. Nah ini kan memberikan kesadaran masyarakat, kemudian secara bersama-sama dengan lembaga-lembaga TIU. Ini kan butuh sebuah strategi. Iya, betul. Kira-kira nih, boleh kan tidak menutup kemungkinan ini terjadi juga di teman-teman kita yang lain. Jelas terjadi. Kira-kira gimana strategi ini? Boleh dibagi sama teman-teman? Ya, terutama kita harus pendekatan dengan harmonis. Pertama kita kasih pengertian ke petani. Contoh, kita tanya, Pak D, ngangkut hasil taninya piye? Angel loh, pena. Nah itu, banyak yang ngomong, wah angel Pak, wong mobilnya angel melebu. Nah, itu kita sudah dapat satu poin. Betul. Nah, jadi pendekatan-pendekatan nggak harus ketegasan, pendekatan-pendekatan yang secara psikologis dengan petani, mereka akan sadar itu. Nah, jadi makanya Pak D, di pemerintahan saya akan bikin program TPT. Apa Mas TPT? Ya ini, tanggul penahan tanah kiri kanan. Yang notabene kita harus normalkan jalan ini kembali ke 4 meter. Nah, wah lewat 4 meter katanya enak Mas, mobil bisa masuk. Nah ini, biar biaya pengangkutan hasil bumi ini enggak terlalu boros. Tapi risikonya Pak D, singkongnya jenengan hilang secor. Nah itu dia. Ya. Tapi lambat laut alhamdulillah mereka terima, mereka sadar. Bahkan ada yang kena 1 meter, setengah meter, mereka ikhlas. Enggak apa-apa Pak Lurah. Sementing jalannya 4 meter. Ben mobil truk iso masuk, salipan sama motor nggak apa-apa. Alhamdulillah itu yang sudah kita lakukan karena kedepannya program saya semua jalan pertanian harus 4 meter. Biar tidak biaya angkutnya tidak boros. Ya, otomatis hasilnya juga akan lebih. Nah itu dia. Dan satu lagi, tanpa warga sadari, kalau jalannya bagus, nilai tambah di harga tanahnya pasti juga akan bertambah. Ya, pasti itu. Karena orang mau beli ladang, ngelihat kondisi jalan. Aksesnya juga dipikirin. Nah itu, makanya inilah kita pendekatan yang humanis kepada warga. Ya. Alhamdulillah Mas Wawan, walaupun saya baru menjabat setahun lebih dikit, tapi alhamdulillah warganya terima itu. Luar biasa. Memang jagonya lah ditambah dengan teman-temannya. Ada satu yang tadi kan sempat jangan sebut bahwa peninggalan yang sudah ada, ya. Peninggalan yang sudah ada. Betul. Dari pemimpin yang telah lalu,
gitu, itu bagaimana kita bisa memelihara dan meningkatkan. Ya, betul. Nah kemudian secara kelembagaan nih di aparatur sendiri nih, ketika jenengan jadi kepala TIU, adakah yang berubah atau hanya sistemnya yang berubah, orang-orangnya masih, atau seperti apa? Atau jenengan punya kebijakan seperti apa nih? Oke. Sehingga bisa tertata nih. Oke, Mas Wan. Jadi alhamdulillah semenjak saya jadi kepala TIU yang baru, pengganti Pak Japri, tidak satu pun yang saya rubah. Itu pun kalau berubah posisi karena beliau sakit ataupun mengundurkan diri secara resmi bermaterai. Karena model saya memimpin, saya nggak mau mencat orang. Betul. Kenapa harus kita ganti kalau SDM yang lama ini masih bisa berjalan? Itu tergantung kita menata, mengatur mereka. Alhamdulillah tidak satu pun yang saya ganti aparatur TIU-nya. Dan jangan lupa, mungkin di Tulambong Barat ini satu-satunya kepala TIU yang memakai lawan politiknya sebagai juru tulis cuma saya. Alhamdulillah. Ini luar biasa, ini keren. Dan ini sebagai bukti kok kalau saya secara logik berpikir bahwa jenengan dengan juru tulis itu adalah memang betul-betul jiwa pemimpin yang memang betul-betul mau mengabdikan diri. Tidak siapa harus di atas, siapa harus di bawah. Nyatanya bisa berkolaborasi dengan tujuan yang sama, memajukan masyarakat. Karena gini Mas Wawan, kita untuk membangun TIU ini tidak harus orang lama, orang baru. Tapi ada yang menarik loh Mas. Ada yang menarik. Otomatis lah karena dia bekas lawan, bekas lawan, mungkin secara mental, secara psikologi itu kan sempat down lah betul. Gitu. Nah, nyemangatinya itu kan agak unik itu menurut saya. Simpel aja Mas. Keterbukaan. Tidak ada rahasia antara juru tulis dan kepala TIU. Itu aja simpel. Dan kita berjalan harmonis. Berjalan tupoksi masing-masing. Ya kalau juru tulisnya melenceng, saya tegur dengan cara halus. Boleh sampean saksikan, saya bahkan dengan aparatur RK pun, rekan-rekan saya selalu mau manggil mereka itu bukan bawahan ya, rekan-rekan. Karena kami ini satu tim. Apalah artinya seorang sarjoni kalau tidak didukung oleh mereka-mereka. Yang luar biasa. Karena kita ngebangun TIU ini satu tim, bukan individu. Nggak bisa. Sehebat apapun saya, kalau nggak ada mereka ini nggak berjalan, Mas. Makanya kenapa harus mengganti? Kalau memang sudah ada, walaupun mantan lawan politik kita, monggo dengan niat satu. Tujuan kita adalah membangun TIU Murni Jaya. Itu saja. Oke, nah kemudian gini, selama proses jenengan dari awal sampai dengan per hari ini, sempat nggak ngalamin kendala yang mungkin agak butuh penanganan yang lebih serius terkait dengan menjalankan fungsi jenengan sebagai kepala TIU atau seperti apa nih? Dan bagaimana strategi untuk mengurai itu semua sehingga menjadi satu kemudahan? Kita harus akui Mas Wawan, dalam suatu pemerintahan apalagi saya kepala TIU baru pasti punyalah kendala itu. Terutama merubah kebiasaan atau sistem yang lama, mindset aparatur yang lama, rekan-rekan aparatur yang lama. Ya, otomatis karena saya sekarang yang sudah jadi kepala TIU, mereka harus ikut aturan saya. Aturan saya. Tapi kembali lagi tujuannya adalah yang bagus. Makanya saya terangkan dari awal, buat apa kita ganti orang? Kita rubah pola pikir mereka. Ya, contoh dari segi pelayanan. Sekarang TIU Murni Jaya, pelayanan walaupun Balai TIU tutup, pelayanan kami 24 jam. Karena laptopnya ada, saya suruh bawa ke rumah. Komputernya ada standby di kantor. Standby di kantor, yang di rumah juga ada. Printernya juga kita siapkan di rumah. Karena kenapa? Kembali lagi, kita ini adalah pelayan. Karena ini mindset merubah ini susah. Kita hadir sebagai kepala TIU bukan untuk dilayani, tapi kita melayani. Saya kasih contoh Mas, dari awal saya kalau nggak salah waktu itu saya undangan di RK1. RK1. Mungkin karena mereka belum hafal dengan sifat saya. Jadi mereka ngusirlah orang yang duduk di depan itu supaya saya marah. Tujuan saya ke sini adalah memberi doa restu. Mau duduk di depan, mau duduk di tengah, mau duduk di belakang, neng pawon pun podo wae. Dari situ telah dengan cara-cara itulah sampai dengan sekarang Mas Wawan, saya kalau ada kegiatan itu saya nggak harus di depan.
Karena kita ini pelayan. Pelayan. Kalau memang berat Mas Wawan untuk merubah mindset yang seorang, ya mohon maaf, seorang kepala tio Ya. itu kalau datang kemana harus dilayani. Enggak, kalau saya enggak begitu. Saya ini pelayan, titik. Betul. Bukan untuk dilayani. Pemimpin hadir itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oke, clear. Siap. Berarti ini adalah suatu hal yang sangat keren menurut Ya. saya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi Siap. teman-teman kita yang lain atau teman-teman kita yang akan mengendalikan kita di generasi berikutnya. Kemudian gini Bang John, yang terakhir nih, Ya. karena ketika kita berbicara panjang lebar tentang apa yang menjadi cita-cita kita, harusnya berepisode-episode lah. Ya. Tentu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan ini sebagai pengakhir Ya. di pertemuan kita hari ini, kira-kira Bang John punya harapan seperti apa ke depan sehingga betul-betul apa yang menjadi cita-cita Bang John itu bisa terangkat? Nggak banyak harapan saya buat warga saya. Jadilah warga yang baik. Itu saja. Tidak banyak yang saya harapkan. Jadilah warga yang baik, Betul. yang taat hukum, taat aturan, Administrasi. taat administrasi. Betul. Baik itu kan luas maknanya. Makanya saya tidak banyak berharap buat warga saya. Tolong dukungan warga buat saya untuk membangun Tio ini dengan jadi warga yang baik. Titik di situ saja Mas Wawan. Tapi nggak perlu juga kan, walaupun kita perlintasan terus teriak-teriak di media sosial, jalan provinsi jelek, nggak usah. Nggak usah. Itu bukan tipe kita lah itu. Nggak boleh begitu. Karena pasti suatu saat itu akan Ya. terbenahi dengan ya karena begini, Hmm. itu sudah ada faknya ada masing-masing. ranahnya masing-masing. Masing-masing. Oke. Kita nggak berhak untuk Kalau itu. yang itu saya setuju. Siap. Oke Bang John, terima kasih, luar biasa sekali pertemuannya dan terima kasih waktunya. Dan kemudian untuk masyarakat Murijaya tercinta, mari kita sama-sama beri satu salam cinta untuk masyarakat Tumi Jajar dengan salam Tuba. Tuh, Bapak.